Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau akan menghukum orang-orang yang berdosa, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Ketika orang berdosa mau bertobat, Engkau mau menerimanya. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kasih-Mu melebihi lautan luas, dan kasih-Mu juga melebihi langit dari bumi. Begitu tinggi dan besarnya kasih-Mu bagi kami. Oh Bapa yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat memahaminya, untuk kami mengerti bahwa kasih-Mu melebihi segala-galanya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak ada kasih yang lebih besar di dalam dunia ini selain kasih Yesus Kristus, Allah kita, yang telah mati dan bangkit kembali untuk menebus segala kesalahan dan dosa kita. Kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita, Dia memperhatikan kita, Dia peduli, dan Dia menopang kita senantiasa. Pada suatu hari ada orang tua yang memiliki anak tunggal. Lalu anak tunggal ini dia menjadi anak satu-satu kebanggaan di tengah keluarga. Karena orang tua begitu menyayanginya, sehingga apapun yang diminta oleh sang anak akhirnya diberinya. Semua hal yang dia minta dikabulkan oleh orang tua. Lalu anak menjadi tumbuh besar, menjadi orang yang tidak bertumbuh dengan baik, karena semua dimanja, semua diberi dengan begitu enak. Sehingga sang anak tidak perlu berjuang sungguh-sungguh dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya sang anak salah jalan, karena hidup foya-foya dan semua yang diberikan oleh fasilitas oleh orang tua disalahgunakan. Lalu sang orang tua murka kepada sang anak, marah sekali karena sang anak sudah tidak bisa lagi dinasihati. Akhirnya sang anak diusir dari rumah. Ketika sang anak keluar dari rumah, di luar rumah, lalu merantaulah sang anak. Di tempat perantauan, sang anak berpikir dan merenung betapa kasihnya orang tuanya kepadanya. Selama ini dia menyia-nyiakan kasih sayang dan fasilitas dari orang tua. Dari situlah sang anak mulai berubah, bekerja keras, dan sungguh-sungguh hidupnya dia mau berubah untuk masa depannya sendiri. 3 tahun kemudian sang anak mengalami perubahan, meskipun dalam proses yang sulit sekali, tapi dia mengalami perubahan. Dan selama 3 tahun orang tua tidak mencarinya. Akhirnya sang anak pulang ke rumah. Ketika sang anak pulang ke rumah, orang tua menyambutnya begitu sukacita dan gembira. Lalu sang anak katakan, "Aku pulang ke rumah karena aku percaya papa mama masih mau menerima aku. Aku bukan seperti anak papa mama yang dulu. Aku sudah berubah. Aku sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Aku mau sekolah tinggi.
Aku mau jadi orang hebat. Sangat terharu. Papa mama sangat terharu, menangis dan memeluk anaknya erat-erat. Mereka katakan, aku bangga memiliki anak seperti engkau. Bapak, ibu, serta saudara-saudari, setiap orang pasti mengasihi anak. Dan kasih orang tua tidak pernah berubah. Demikian kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan Allah rela mati untuk orang yang tidak benar. Dia memberikan nyawanya hanya untuk kita. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan lagi hidup dalam dosa. Tinggalkanlah segala perbuatan dosa. Lakukanlah hal yang baik. Ingatlah kasih Tuhan melebihi segalanya yang kita miliki di dalam dunia ini. Dan kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kita mampu menghadapi hari esok lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap mengingat kasih-Mu dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.